Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Akbar Mulia, mahasiswa dari Universitas Respati Indonesia, program Pasca Sarjana jurusan Manajemen Administrasi Rumah Sakit angkatan 39. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adun selaku dosen mata kuliah Hospital Entrepreneur Leadership yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk mempelajari public speaking secara langsung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu inovasi yang ada di rumah sakit, di mana pada proses pendaftaran di rumah sakit yang sebelumnya dilakukan secara offline berubah menjadi online, sehingga memudahkan pasien ketika melakukan pendaftaran secara cepat dan tepat. Menurut Steve Jobs, inovasi adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Dan menurut Robert Kiyosaki, inovasi adalah kuncinya, hanya mereka yang memiliki kelincahan untuk berubah mengikuti pasar dan berinovasi dengan cepat yang akan bertahan. Latar belakang kali ini didasari oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor kesehatan. Pendaftaran online di rumah sakit bukan hanya sekedar tren, tapi juga solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit dan pasien. Kemudahan akses, efisiensi operasional, pengurangan waktu tunggu, dan peningkatan kualitas pelayanan adalah beberapa manfaat yang didapat dari sistem pendaftaran online. Pada umumnya, permasalahan layanan pendaftaran di rumah sakit, antrian tunggu pendaftaran pasien yang berbelit dan membutuhkan waktu yang lama. Kehadiran aplikasi pendaftaran online ini sangat bermanfaat bagi pasien, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tanpa harus datang ke rumah sakit, pasien bisa mendaftar dan mendapatkan nomor antrian, sehingga mereka bisa memperkirakan waktu tunggu di rumah sakit. Saya menyadari bahwa perubahan paradigma ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, biaya, maupun budaya. Oleh karena itu, pembahasan kali ini mengulas berbagai tantangan tersebut, serta solusi yang bisa diimplementasikan untuk mengatasinya. Saya mengutip beberapa kendala yang terjadi sesuai dengan jurnal penerapan sistem pelayanan aplikasi pendaftaran online di Rumah Sakit Pusat Dr. Sarjito di Yogyakarta yang ditulis oleh Esa Septian tahun 2021. Sejak diterapkannya pendaftaran berbasis online, pelayanan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, yaitu gangguan jaringan yang sering terjadi antara rumah sakit dengan BPJS dalam mengeluarkan surat SEP atau surat eligibilitas peserta. Hal ini menyebabkan nomor SEP tidak dapat dicetak pada mesin anjungan pendaftaran mandiri atau APM, yang fungsi SEP tersebut adalah untuk memastikan keabsahan peserta dalam bahwa pasien memang sudah dijamin oleh BPJS. Yang kedua, penggunaan aplikasi pendaftaran orang online belum optimal. Pasien yang sudah lanjut usia terkendala untuk menggunakan teknologi atau webtech dalam mengakses pendaftaran online, sehingga mereka perlu mendapat bantuan dari orang lain dalam mengoperasikan aplikasi tersebut atau memilih pendaftaran secara manual. Yang ketiga, pendaftaran online mewajibkan pasien untuk mengunggah semua dokumen atau berkas persyaratan pada aplikasi pendaftaran online. Namun, dikarenakan berbagai kendala, seperti sulitnya jaringan internet, kurangnya spesifikasi perangkat yang digunakan, dan masih banyak pasien yang kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, menyebabkan gambar berkas yang diunggah pasien tidak dapat dibaca oleh petugas verifikasi. Dan berikut adalah solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, yaitu kesederhanaan dalam sistem pelayanan. Ketika berkas yang diunggah oleh pasien tidak lengkap atau salah, petugas verifikasi dapat memberikan notifikasi melalui aplikasi tersebut agar pasien langsung melengkapi atau memperbaiki dokumennya. Pendaftaran online bisa dilakukan di mana saja, begitu pula dengan proses verifikasi dilakukan secara online, sehingga pasien tidak perlu mengantri lagi di loket pendaftaran manual. Yang kedua, yaitu sosialisasi layanan aplikasi. Sosialisasi ini bisa dilakukan secara tatap muka, terutama untuk pasien lansia, dan juga bisa dilakukan melalui spanduk atau media sosial. Yang terakhir, selain menggunakan aplikasi, pendaftaran online juga bisa dilakukan melalui media lain seperti WhatsApp, web service, ataupun operator. Walaupun masih banyak kendala yang dihadapi, namun keuntungan dari pendaftaran online ini juga sangat banyak. Yang pertama, peningkatan akses dan kemudahan bagi pasien. Hal ini memungkinkan pasien untuk mendaftar dan membuat janji di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, efisiensi operasional.
Rumah sakit dapat mengurangi antrian loket pendaftaran, sehingga beban kerja staf administrasi berkurang yang dapat difokuskan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kritis dan meningkatkan efisiensi operasional keseluruhan. Yang ketiga, menggunakan waktu tunggu sehingga dapat menghindari penumpukan dan kepadatan di ruang tunggu. Yang keempat, pengolahan data yang lebih baik. Sistem pendaftaran online membuka rumah sakit untuk mengolah data pasien secara lebih struktur dan akurat. Data yang dikumpulkan secara digital bisa memudahkan pelacakan riwayat medis, penjadwalan ulang janji, dan komunikasi dengan pasien. Yang kelima, yang terakhir adalah peningkatan kepuasan pasien. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pendaftaran online berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien. Walaupun pada prakteknya masih mengalami beberapa kendala, namun menurut saya pendaftaran online di rumah sakit ini adalah sebuah langkah inovasi untuk melakukan efisiensi waktu tunggu pasien sehingga meningkatkan kepuasan pasien dalam pendaftaran. Selain itu, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan bahwa banyak rumah sakit yang belum mewajibkan pendaftaran online. Kehadiran aplikasi ini hanya sebagai alternatif lain bagi pasien. Dan dari segi keadilan, perlu diperhatikan juga bahwa sistem pelayanan yang berbasis online berhak diperoleh oleh semua kalangan. Sekian pembahasan saya terkait pendaftaran online di rumah sakit. Semoga pembahasan yang saya berikan bisa menjadi masukan yang bermanfaat. Saya harap kemudian akses pelayanan bisa dijangkau oleh semua pasien yang akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Di mana ada perubahan, pasti di situ ada kendala. Selama perubahan itu mengarah kepada kebaikan, mari kita lakukan proses ini terus-menerus. Pergi ke hutan mencari rotan, membawa bekal air dan roti. Sampai di sini perjumpaan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya, Dr. Dimas Akbar Mulia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.